pemohon banding dan banding. Sidang pemeriksaan sengketa pajak PT Siming 2 NG sebanyak 3 berkas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada sidang hari ini sesuai dengan hadir, pemohon banding hadir. Ini sidang keempat lanjutan dari sidang. Sebelumnya agendanya untuk banding ya, kaitannya dengan perbaikan surat tugas. Oke, setelah dari terbanding apa yang disampaikan? Baik, yang mulia, dari terbanding kami sampaikan surat tugas dan penjelasan tertulis yang mulia untuk ketiga SPKTMP. Silakan disampaikan. Oke, pada sidang hari ini terbanding menyampaikan surat tugas untuk SPKTMP untuk berkas SPKTMP 129, 130 dan 127. Oke, sekaligus juga selain sudah bukan menyampaikan penjelasan tertulis. Yang pertama kaitannya dengan regularitas standing dan perihal pengiriman surat penetapan terbanding. Oke, pada surat tugas di sini sudah ditulis sengketa hubungan hukum izin dengan kedua K41 dan juga lingkup kewenangan juga. Oke, kemarin dapat pemohon banding ya, satu kopi sudah disampaikan masing-masing ya ke pemohon banding ya. Ya, setelah ditanggapi pemohon banding. Ya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Pemohon baru menerima penjelasan tertulis, belum ada surat tugasnya. Enggak deh. Oh ini. Tuh. Terbanding yang penjelasan tertulis, ini tanggapan atas apa yang disampaikan pemohon banding sebelumnya. Benar, yang mulia.
mungkin yang pertama itu katanya nggak suka tugas. Ya, gimana pemohon banding? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Pemohon baru saja menerima surat tugas untuk satu perkara Majelis 9325. Terkait dengan dua perkara yang lain belum pemohon terima Majelis. Nggak apa-apa. Kami silakan yang mulia. Kalau nggak ada kalian silahkan. Izin Majelis, kami terima dua perkara ini 9325 dan 9324. Ini kebetulan sama kopinya. 9325. Pemohon banding yang udah terima nomor berapa? 9325 dan 9324 Majelis. Yang 923 belum ya? Sudah pemohon terima Majelis. Ya, udah cukup ya? Tanggapan kan? Ya, terima kasih Majelis. Secara substansi ini sudah mengcover Majelis. Ya, meskipun anatominya kurang pas menurut pemohon, ya, tapi pemohon bisa memaklumi ya. Karena memang harusnya kan Direktur Keberatan dan Banding itu bertindak untuk dan atas nama Dirjen Bea dan Cukai berdasarkan keputusan nomor sia-sia. Ya, dia harusnya narasinya seperti itu ya. Tapi keputusannya justru di bawah gitu ya, di bawah dari nama-nama yang diberi tugas ya. Tapi secara substansi pemohon memahaminya ya, hanya anatominya saja menurut pemohon kurang pas gitu Majelis ya. Anatominya gimana sih Pak? Jadi di dalam surat tugas ini Majelis disebutkan Direktur Keberatan. Menurut pemohon di sehubungan dengan sidang sengketa ini tidak perlu disampaikan karena sudah disebutkan sengketanya kan ada di bawah Majelis ya. Jadi kalau menurut pemohon Majelis, Direktur Keberatan Banding dan Peraturan bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 441 tanggal sekian, dengan ini menugaskan kepada nomor 1 sampai nomor 7 untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Harusnya kan begitu Majelis ya. Tapi capnya ini diletakkannya di bawah setelah penerima kuasa. Harusnya diletakkannya di atas penerima kuasa ya. Karena hubungannya antara Direktur Keberatan dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Ya. Jadi secara substansi menurut pemohon sudah mengcover, tapi hanya anatominya saja yang memang yang urutannya kurang pas begitu Majelis. Tapi pemohon maklum Majelis. Ya. Kemudian ada satu lagi tanggapan dari banding itu ya. Udah diterima juga pemohon banding. Iya, sudah ada Majelis. Ini penjelasan tertulis Untuk 3. untuk 3 perkara Majelis. Atau mau dibuat tanggapan tertulis dulu atau bagaimana dibaca-baca? Ya. Secara sederhana dan cepat Majelis, pemohon sudah melihat Majelis dalam perkara Aquo ini kan perkara yang disengketakan semuanya SPKTNP Majelis. Ya. Nah, SPKTNP itu penyampaiannya diatur normanya secara limitatif Majelis dalam pasal 14 ayat 2 PMK 147 tahun 2009. Ya. Nah,
namun faktanya terbanding ini menyampaikannya dengan menggunakan pos dan juga pada saat yang bersamaan menggunakan media elektronik. Ya, rumusan norma pasal 14 ayat 2 tidak mengatur penyampaian itu menggunakan media elektronik. Hanya dibatasi dengan media lainnya seperti pos. Ya, kecuali itu SPP atau surat penetapan. Khusus SPKTNP menurut pasal 14 ayat 2 itu disampaikan dengan menggunakan pos. Dan jangka waktunya itu disampaikan majelis paling lama hari kerja berikutnya. Dalam perkara AKUO, terbanding ini menyampaikannya sudah lewat waktu majelis. Ya. Nah, persoalannya terbanding tidak mengutip PMK 147 2009 majelis ya. Yang diikuti itu 2008. Sebenarnya ada perubahannya di 2009. Nah, jadi yang dipersoalkan oleh pemohon sehubungan dengan formalitas, karena majelis ini juga memeriksa formalitas dalam perkara banding, maka persoalan formalitas yang kedua yang pemohon sampaikan di dalam banding pemohon ini adalah mengenai jangka waktu majelis. Ya, kita tahu bahwa kalau banding diajukan oleh pemohon lewat 60 hari, maka banyak mazhab di pengadilan ini yang langsung mencukupkan. Meskipun hukum acara peradilan pajak tidak mengenal yang namanya eksepsi. Harusnya sebenarnya persidangannya dilanjutkan sampai dengan putusan akhir. Tapi kan dalam praktek mungkin untuk mempersingkat persidangan dan mungkin karena banyak perkara, jadi banyak sekali perkara yang dicukupkan karena banding itu melewati jangka waktu 60 hari. Nah, kalau kita mau menggunakan asas equality before the law, sebenarnya penyampaian surat AKUO yang disampaikan oleh terbanding juga sudah lewat waktu majelis. Ya, dan ini diatur di dalam pasal 14 ayat 2 PMK 147 2009. Ya. Jadi dalil terbanding yang secara singkat pemohon baca di sini bahwa dapat disampaikan oleh melalui email itu tidak ada normanya. Normanya bersifat limitatif. Hanya dengan menggunakan pos saja, ya, dan harus disampaikan paling lambat hari kerja berikutnya. Faktanya terbanding itu menyampaikannya lewat dari hari kerja berikutnya. Nah, untuk mengungkapkan fakta persidangan majelis, dan memang tujuan persidangan ini adalah mencari fakta, kami mohon kepada terbanding melalui majelis ya supaya terbanding menyampaikan resi pengiriman posnya untuk membuktikan apakah surat AKUO itu disampaikan sudah lewat waktu. Ya. Sementara itu dulu majelis ya yang pemohon bisa sampaikan. Ya. Terbanding itu ada dikirim tanggal berapa? 23 itu. Baik yang mulia, mohon izin untuk klarifikasi pernyataan dari pemohon terkait bukti kirim. Yang pertama, pemohon menyampaikan bahwa terbanding telah menyampaikan SPKTNP AKUO pada tanggal yang bersamaan. Sedangkan pada kenyataannya, terbanding telah mengirimkan melalui email itu pada tanggal 22 Agustus 2024, sedangkan melalui pos terkirim tertanggal 23 Agustus 2024. Yang ingin kami tekankan di sini adalah pengiriman pertama melalui email pada tanggal 22 Agustus 2024 ini dapat diartikan bahwa terbanding telah memenuhi jangka waktu pengiriman sesuai pasal 14 ayat 2 PMK 51/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK 147 tahun 2009 yang menurut pemohon isinya berbeda, namun untuk 14 ayat 2 ini tidak ada perubahan yang mulia. Jadi isinya masih sama, berbunyi SPKTNP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 dikirimkan kepada importir dan kepala kantor pabean paling lama pada hari kerja berikutnya sejak tanggal keputusan. Jadi kami memang mengirimkan melalui pos yang mulia pada tanggal 23 Agustus 2024 dan kami juga mengakui pos kirimannya. Namun pemohon mengesampingkan
pengiriman melalui elektronik mail yang telah sesuai dengan jangka waktu pengiriman sesuai PMK 51 dan perubahannya yang mulia. Demikian. Oke, bukti email pengiriman. Bukti email pengiriman akan kami sampaikan berikutnya yang mulia. Oh ya, pemohon ini tadi kan disinggung juga soal SP tidak diatur mekanisme pengirimannya kan. Ya, ada tanggapan? Terima kasih Majelis. Pemohon mungkin perlu mengulang kembali, sepertinya mungkin terbanding ada misunderstanding Majelis ya. Tadi terbanding mengatakan pemohon mendalilkan terbanding mengirimkan surat akuo pada hari yang bersamaan. Justru sebaliknya tidak. Kalau disampaikan pada hari yang bersamaan dengan tanggal penetapan, maka tidak ada persoalan. Persoalan muncul ketika terbanding itu menyampaikannya lewat waktu, ya. Dalam hal ini adalah melalui pos, ya. Sehingga yang kita perlu persoalkan majelis adalah mengenai jangka waktunya dan cara menyampaikannya. Rumusan norma pasal 14 ayat 2 tidak memberikan kewenangan bagi terbanding untuk menyampaikan surat akuo melalui media elektronik majelis, ya. Mungkin terbanding mencampurkan pemaknaan mengenai cara mengirim itu dengan surat penetapan. Jadi di pasal 14 itu ada dua norma yang penting majelis, yaitu norma pasal 1 dan norma ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 ini mengatur mengenai surat penetapan. Ya, surat penetapan itu ada SPP, TNP, ada SPSA, ya. Kemudian SP tersebut dapat disampaikan ya melalui dua cara. Jadi terbanding harus memilih caranya. Ada frase atau di sana, bukan frase dan. Jadi penyampaiannya tidak bersifat kumulatif, tapi bersifat alternatif, ya. Jadi surat penetapan itu disampaikannya kalau mau media elektronik boleh melalui email, kalau mau melalui pos juga boleh. Tapi dalam perkara akuo kan yang menjadi objek adalah SPKTNP. Nah, SPKTNP tidak diatur dalam norma ayat 1, tapi diatur dalam norma ayat 2. Ya, kalau pemohon mau kutip majelis bunyinya adalah surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean, ya, atau SPKTNP dikirimkan kepada importir dan kepala kantor pabean paling lama hari kerja berikutnya sejak tanggal keputusan, ya. Jadi tidak ada ruang bagi media elektronik. Nah, tadi terbanding sudah mengatakan betul dia sudah mengirimkan melalui media elektronik, ya, dan juga melalui pos. Tapi pemohon ingin fokus kepada norma ayat 2 saja, karena memang normanya membatasi hanya kepada pos saja. Jadi di dalam norma ayat 2, ya, jangka waktu yang paling lama bisa dilakukan oleh terbanding untuk menyampaikan surat akuo itu adalah hari kerja berikutnya. Nah, faktanya majelis untuk memperkuat dalil pemohon, maka tadi pemohon minta kepada terbanding melalui majelis supaya resi posnya itu diperlihatkan, karena dari resi pos itu pengetahuan pemohon itu memang sudah lewat jangka waktu, ya. Nah, justru karena tidak disampaikan pada hari yang diatur dalam norma ayat 2, maka tadi pemohon menyampaikan bahwa secara analogi ini sama dengan ketika bandingnya pemohon itu lewat waktu. Ketika pemohon menyampaikan banding lewat waktu, itu sama dengan ketika terbanding menyampaikan surat akuo yang lewat waktu, ya. Dan itu sudah diatur jelas di dalam pasal 14 ayat 2 PMK 147 2009, ya. Demikian sementara. Oke, terbanding tadi ya diminta ya bukti kirim yang lewat pengiriman bukti kirim pos udah dibuat belum? Akan kami sampaikan kemudian, ya. ya. Oke, bukti kirim pos
itu ya untuk SPKTNP masing-masing yang berkaitan. Dan tadi Anda mendalilkan pakai pengiriman lewat email kan, sama bukti-bukti email itu. Benar yang mulia. Oke. Ini pembahasan jangka waktu pengiriman itu ya. Oke. Jadi nanti berikutnya paling tidak silakan kalau mau ditanggapi ya, berbanding apa yang dilakukan banding sama paling tidak juga bukti itu ya, bukti kirim ya. Dari pemohon banding adalah bukti kirim SPKTNP kan, sama juga Anda mendapatkan bukti email ya, disampaikan juga. Silakan juga pemohon banding nanti kalau misalnya katakanlah mau menanggapi secara betul apa yang disampaikan oleh terbanding pada hari ini. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, terima kasih Majelis. Pemohon ingin mengkonfirmasi saja Majelis sebagai fakta persidangan. Tadi terbanding kan mengatakan bahwa surat aku itu disampaikan sudah sesuai ketentuan dengan menggunakan email, ya. Supaya menjadi fakta persidangan, mohon terbanding sampaikan atau mohon majelis sampaikan kepada terbanding untuk menyampaikannya di muka persidangan itu normanya di mana? Di mana yang mengatur bahwa SPKTNP dapat disampaikan melalui media elektronik berupa email. Itu dulu majelis. Itu ya, nanti dijawab ya, terbanding itu ya. Norma yang ngatur pengiriman SPKTNP melalui email, sekaligus bukti emailnya. Mohon izin dapat kami langsung tanggapi yang mulia. Silakan. Ketika pemohon bertanya di mana norma yang mengatur bahwa pengiriman SPKTNP dapat dikirimkan melalui email, maka kami akan bertanya sebaliknya yang mulia. Di norma mana pengiriman SPKTNP tidak dapat dikirimkan melalui email? Karena di norma hukum pasal 14 ayat 2 tidak diatur secara limitatif. Pemohon dalam surat penjelasan tertulisnya sebagaimana kami kutip pada halaman 4 mengatakan bahwa perbedaan penggunaan frasa dikirimkan dalam ayat 2 dan disampaikan dalam ayat 1 bukanlah tanpa makna. Artinya, pemohon membedakan penggunaan frasa dikirimkan dan disampaikan. Di sini pemohon menitik beratkan bahwa pada frasa dikirimkan itu berupa pengiriman fisik dari suatu dokumen. Sementara frasa disampaikan dapat dikirimkan melalui media elektronik. Jadi hanya dari kedua kata tersebut, dikirimkan dan disampaikan. Karena memang di pasal 14 ayat 2 digunakan frasa dikirimkan, sehingga pemohon berasumsi pendapat pribadi bahwa penggunaan frasa dikirimkan ini tidak dapat digunakan untuk email. Di dalam penjelasan tertulis kami membantah hal tersebut karena penggunaan frasa dikirimkan ini juga terdapat pada Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana penggunaan frasa dikirimkan ini juga berlaku untuk surat elektronik dalam kurung elektronik mail. Jadi, ketika pemohon bertanya di mana norma hukum yang mengatur bahwa SPKTNP dapat dikirimkan melalui email, kami kembalikan lagi kepada isi pasal 14 ayat 2, di mana di dalamnya tidak diatur melalui media apa saja SPKTNP dapat dikirimkan atau disampaikan, sehingga asumsi pribadi pemohon ini merupakan dalil yang keliru yang mulia. Karena pada kenyataannya kami telah mengirimkan melalui email yang secara pasal 14 ayat 2 itu tidak dilarang, dan pengiriman melalui email ini telah memenuhi jangka waktu pengiriman. Untuk buktinya akan kami sampaikan pada persidangan berikutnya, karena belum kami bawa pada sekarang yang mulia. Oke, itu ya pemohon banding. Tadi ada pertanyaan lagi dari banding katanya itu.
Ya, terima kasih Majelis. Pemohon tidak menafsirkan sesuai dengan keinginan hati pemohon Majelis. Makanya kalau tadi perbanding mempersoalkan mengenai rumusan norma pasal 14 ayat 2, sudah sangat jelas menurut pemohon bahwa harus disampaikan itu pada hari kerja berikutnya. Nah, yang jadi pertanyaan tadi terbanding kan adalah apakah kemudian harus disampaikan melalui pos? Pertanyaan pemohon sederhana sebenarnya. Kalau terbanding mengatakan bisa dikirimkan melalui pos, lalu kenapa terbanding mengirimkannya melalui dua media? Kalau kita membaca peraturan perundang-undangan, sebelum ada norma ayat 2 ada norma ayat 1. Ya, norma ayat 1 mengatur pilihan atau frase yang digunakan. Tapi terbanding kan menggunakan dua media sekaligus. Ya. Nah, dan menurut pemohon, ya, kedua-duanya sudah lewat waktu. Tapi yang pemohon ingin tanyakan, terbanding ini mengakuinya mengirimkan melalui apa? Supaya pemohon bisa menerapkan pasal 14 ayat 2. Ya. Karena di dalam pasal 14 ayat 2 itu frase yang digunakan itu bukan dapat, tapi dikirimkan, ya, paling lama hari kerja berikutnya. Nah, jadi kalau kemudian terbanding mempersoalkan mengenai pemaknaan mengenai media elektronik, ya nanti pemohon akan hadirkan ahli teknologi informasi Majelis. Ya, apa sih yang dimaksud dengan pertukaran data elektronik? Ya, atau apa yang dimaksud dengan ini PDE ini kalau pemohon tidak salah Majelis, ini sanduran dari bahasa Inggris, namanya Electronic Data Interchange, ya, diterjemahkan menjadi PDE, ya. Nah, apakah kemudian sekarang email itu merupakan media elektronik? Apakah email itu email itu juga merupakan PDE? Nah, kalau itu dimaknai sebagai media elektronik, email dimaknai sebagai media elektronik atau dimaknai sebagai PDE, maka harus disampaikan pada hari penetapannya, bukan hari berikutnya juga. Nah, tapi kalau mau dikirim pos, harus disampaikan pada hari kerja berikutnya, bukan dikirimkan pada beberapa hari kemudian. Jadi sebenarnya kedua-duanya tidak memenuhi juga, ya. Nah, yang sekarang yang pemohon ingin tanyakan, ya, kenapa terbanding mengirimkannya melalui dua media? Ya, sebenarnya kedua-duanya juga sudah lewat waktu Majelis, tapi pemohon hanya ingin fokus kepada salah satu saja. Jadi kalau misalnya terbanding ingin mempersoalkan mengenai apakah boleh mengirim melalui media elektronik, tapi kan substansinya bukan itu, substansinya kan lewat waktu juga. Apakah boleh mengirimkan melalui pos? Pertanyaan berikutnya, apakah kalau dikirim melalui pos masih dalam jangka waktu? Jawabannya tidak juga. Ya, nah, kecuali perbanding ingin mengatakan bahwa email itu bukan media elektronik, ya. Jadi terbanding ingin menggunakan pemaknaan yang berbeda. Karena bukan media elektronik, maka boleh dikirimkan bukan pada hari H tanggal penetapan, tapi hari kerja berikutnya atau hari-hari lainnya. Nah, jadi sebenarnya pemohon ingin menyampaikan kepada terbanding Majelis, ya, sebenarnya terbanding ini ingin menganut mazhab yang mana? Mazhab media elektronik atau mazhab media konvensional? Kalau menggunakan mazhab media elektronik, kembali ke norma ayat 1, harus disampaikan pada hari H tanggal penetapan. Kalau mau menggunakan mazhab media konvensional, harus disampaikan paling lama hari kerja berikutnya, bukan beberapa hari kerja setelahnya. Nah, sebenarnya mazhab mana yang mau diikuti oleh terbanding? Sementara itu Majelis. Demikian. Terbanding menanggapi? Sedikit yang mulia, Ya. bahwa pemohon beberapa kali menyebutkan media elektronik dan mengkaitkannya dengan pasal 14 ayat 1 yang nyata-nyata jelas berbeda. Ayat 1 itu mengatur mekanisme mengenai penetapan, pengiriman penetapan yang ditetapkan oleh pejabat bea cukai. Sedangkan ayat 2-nya ini adalah
mengatur mekanisme pengiriman yang dibuat oleh Dirjen. Pertama itu. Yang kedua, beberapa kali pemohon menyebutkan media elektronik. Sedangkan pemohon banding di sini nyata-nyata menyebutkan bahwa SPKTNP Akuo telah dikirimkan kepada pemohon melalui surat elektronik. Sehingga pengiriman ini pada tanggal 22 Agustus 2024 yang mulia mohon izin. Sehingga berdasarkan pasal 14 ayat 2 yang berbunyi pengiriman dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya sejak tanggal keputusan, di mana tanggal keputusan tanggal 21 itu sebenarnya sudah terpenuhi. Jadi pemohon mencampur adukan antara frasa media dan surat elektronik yang mulia. Sedangkan di 14 ayat 2 itu tidak dilimitasi. Kemudian yang kedua, pemohon tadi bertanya yang mulia mohon izin, mengapa terbanding mengirimkan melalui dua media, melalui email dan melalui pos pengiriman. Ini sudah kami bantah juga yang mulia pada penjelasan tertulis kami, yang pada intinya adalah bahwa pengiriman surat penetapan tersebut adalah semata-mata karena untuk memenuhi hak dari pemohon banding dan juga ketaatan kami terhadap hukum yang mulia. Kami mengirimkan itu melalui email pada tanggal hari kerja berikutnya. Kami harap itu dapat majelis hakim pertimbangkan itikat baik dari terbanding yang mulia, bahwa dengan dikirimkannya melalui pos terkirim, pemohon adalah keliru dengan telah mengesampingkan pengiriman pertama yang terbanding dilakukan melalui email yang mulia, yang telah memenuhi jangka waktu yaitu dikirimkan pada hari kerja berikutnya. Tanggal keputusan tanggal 21 Agustus 2024 kami kirimkan melalui email tanggal 22 Agustus 2024. Dari terbanding cukup yang mulia, dan kami tidak akan menanggapi lagi karena sudah kami rasa sudah memenuhi segala bantahan dari pemohon. Terima kasih yang mulia. Oke, paling enggak sementara itu nanti ya bukti kirim pos PKTNP sama email ya. Baik yang mulia. Kalau dari sudut pandang saudara, oke. Jadi ya, saudara sudah punya tanggapan lisan. Semuanya itu dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Pemohon banding ada dapat disampaikan lagi. Terima kasih majelis. Pemohon ingin menambahkan sedikit saja majelis. Tadi kan pemohon sudah tanyakan kepada terbanding majelis, ya. Sepertinya kan terbanding fokus kepada email, ya. Tadi pemohon tanyakan, terbanding ini mau mengikuti mazhab yang mana? Kalau mazhabnya menggunakan pos, meskipun di dalam norma pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 ini tidak menyebutkan secara spesifik, maka dimaknai bahwa penyampaian pos juga harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Artinya kan lewat juga, ya. Kalau mau menggunakan pos, tapi pasti terbanding ingin mengatakan kami nggak mau menggunakan pos, kami mau menggunakan email saja. Pertanyaannya adalah pasti terbanding ingin mengatakan kalau kami kirim melalui email, kami boleh mengirimkannya ya pada hari berikutnya. Nah, sebelum masuk ke ayat 2 sudah ada ayat 1 yang menerangkan bahwa pengiriman email itu disampaikan pada tanggal penetapan. Ya. Jadi kalau terbanding ingin mengatakan bahwa email itu boleh dikirimkan, ya, dikirimkannya boleh hari berikutnya, tidak harus tanggal penetapan. Tapi sebelum ayat 2 ada ayat 1 majelis yang sudah menjelaskan mengenai media elektronik. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah kalau tadi terbanding mengatakan bahwa pengiriman surat Akuo itu tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum, menjalankan tugas dan tanggung jawab terbanding, tentu itu adalah perbuatan yang mulia majelis. Tapi kan tentunya ya perbuatan yang mulia itu tidak boleh melanggar norma yang berlaku, ya, ketentuan hukum yang berlaku. Jadi kalau misalnya terbanding ingin mengatakan bahwa dikirim melalui pos, ya, sebagai bentuk daripada pelayanan publik
ya, oleh karena mungkin kalau dikirim melalui email tidak ada notifikasinya, tapi dikirim melalui pos supaya ada orang yang mengingatkan. Pertanyaannya kan, apakah disampaikannya sesuai dengan norma pasal 14 ayat 2? Apakah disampaikannya pada hari kerja berikutnya? Ya kan, faktanya kan tidak, ya. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan, kalau memang tujuannya mulia tapi kemudian melanggar hukum acara, ini namanya hukum acara pemeriksaan kepabeanan, nah tentunya kan itu tidak sesuai dengan apa yang dianut oleh rule of law atau negara hukum. Demikian majelis, terima kasih. Oke, jadi masing-masing pendapat sudah disampaikan. Itu majelis sudah menerima ya masing-masing pendapat norma hukum yang disandingkan. Oke, paling tidak nanti ada lagi nggak kita langsung lanjutkan. Oke. Itu nanti masing-masing terutama aja terbanding tadi dimintakan bukti kirim SPKTMP, dan kalau dari Anda mendapatkan lewat email, bukti kirim email, nanti habis itu pada sidang berikutnya kita bahas lagi. Oke ya, itu sebenarnya. Mohon banding itu dulu ya. Sebentar itu majelis. Oke, terbanding itu dulu ya. Baik, yang mulia. Sehingga pengusaha sengketa pajak PT Sinming 2 NG sebanyak 3 berkas ditunda dan dilanjut lagi pada tanggal 7 Juli 2025. Dan sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Dengan telah selesainya pemeriksaan terhadap pemohon banding PT Sinming 2 NG, maka Majelis 19A pada hari ini telah selesai melaksanakan sidang pemeriksaan sengketa pajak, dan sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih pemohon banding, terima kasih terbanding. Terima kasih majelis. Terima kasih. Terima kasih majelis, terima kasih pemohon.